Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat rekan-rekan semua, buat sahabat-sahabat semua, dan buat teman-teman semua. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat, rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam berusaha, serta selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jumpa lagi bersama saya Mas Jo di channel Mas Jokowi Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan air tawar. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan dukung terus channel ini agar kami bisa selalu berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar budidaya ikan air tawar. Kali ini saya akan membuat konten tentang aktivitas saya. Saya akan menanam rumput gajah mini. Rencananya rumput gajah mini akan saya tanam di sekeliling kolam saya ini. Rumput gajah mini rencananya akan saya tanam di tepi-tepi dinding kolam ini, teman-teman. Jadi ini semua nanti akan saya tanami dengan rumput gajah mini. Karena bibit yang saya dapat jumlahnya terbatas, jadi untuk sementara rumput gajah mini ini akan saya tanam di pinggir-pinggir kolam ini. Nah, nanti kalau sudah bibitnya berkembang, nanti semuanya akan saya tanami dengan rumput gajah mini. Saya akan ambil dahulu bibit rumput gajah mininya, teman-teman. Alhamdulillah, tadi pagi saya kerja bakti di sekolah anak saya. Nah, kebetulan ada rumput gajah mini yang dicabut dan dibuang. Jadi saya kumpulkan, saya bawa pulang, saya manfaatkan untuk saya tanam di sekeliling kolam saya. Inilah rumput gajah mini, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum mengetahui rumput gajah mini merupakan jenis rumput yang paling umum digunakan dalam pembuatan taman. Rumput gajah mini memiliki daun yang lebar sehingga sangat cocok untuk menutup tanah, seperti halaman rumah dan padang rumput. Rumput gajah mini biasa ditanam sebagai penghijau untuk taman, baik taman di rumah maupun di tempat-tempat umum. Akan saya tunjukkan ke teman-teman semua bagaimana bentuk dari rumput gajah mini. Untuk teman-teman yang belum pernah melihat rumput gajah mini, inilah bentuknya, teman-teman. Teman-teman yang biasa jalan-jalan di tempat umum, tempat fasilitas umum, atau di taman kota, pasti teman-teman sudah pernah melihat namun belum tahu nama rumputnya. Ya, inilah rumputnya, rumput gajah mini. Saya akan persiapkan peralatan saya untuk menanam rumput gajah mini ini. Mohon maaf teman-teman semua, rekan-rekan semua, dan sahabat-sahabat semua, saya membuat konten ini sambil bekerja. Sudah lama sebenarnya saya ingin menanam rumput-rumputan di sekeliling kolam saya. Namun saya masih mencari referensi rumput yang bagus untuk saya tanam di sekeliling kolam saya. Nah, ada dua jenis rumput, teman-teman, yang saya ingin tanam, yang saya masih bingung, yaitu rumput Jepang atau rumput gajah mini. Akhirnya saya memutuskan untuk menanam rumput gajah mini di sekeliling kolam saya. Rumput gajah mini maupun rumput Jepang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman. Kelebihan dan kekurangan dari rumput gajah mini. Kelebihan dari rumput gajah mini lebih tahan terhadap cuaca panas dan hujan. Rumput gajah mini sangat cocok ditanam di tempat-tempat yang teduh sehingga sangat bagus untuk taman-taman kota. Dalam pertumbuhannya, rumput gajah mini sangat cepat untuk tumbuh, tidak perlu pemangkasan secara berkala, dan mudah dalam perawatannya. Sedangkan kekurangan dari rumput gajah mini tidak cocok ditanam di tempat yang sering diinjak-injak, karena rumput gajah mini tidak tahan injakan. Selain itu, rumput gajah mini tidak cocok ditanam di tempat-tempat atau di lapangan olahraga. Sedangkan kelebihan dan kekurangan rumput Jepang, kelebihan dari rumput Jepang, proses penanaman rumput Jepang lebih cepat dibanding dengan proses penanaman dari rumput gajah mini. Rumput Jepang tahan terhadap injakan, sehingga sangat cocok ditanam di tempat-tempat atau di lapangan olahraga. Rumput Jepang sangat cocok dengan cuaca panas, sehingga sangat cocok ditanam di tempat-tempat yang terbuka seperti di lapangan atau di tempat-tempat olahraga. Sedangkan kekurangan dari rumput Jepang memiliki daun yang sangat runcing sehingga tidak cocok ditanam di tempat-tempat atau di taman-taman bermain. Untuk pertumbuhan dari rumput Jepang membutuhkan sinar matahari yang banyak
sehingga tidak cocok ditanam di tempat-tempat yang teduh seperti di taman-taman. Rumput Jepang dalam pertumbuhannya membutuhkan pupuk yang sangat banyak, sehingga tidak cocok ditanam di tempat-tempat atau di tanah yang gersang. Nah, itulah perbandingan kelebihan dan kekurangan dari dua jenis rumput, yaitu rumput gajah mini dan rumput Jepang. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang ingin membuat kolam dan mempercantik kolam dengan taman-taman di sekeliling kolam. Rencananya teman-teman, di sekeliling kolam saya ini akan saya tanami dengan berbagai macam rumput. Saya tanami dengan bunga-bunga, berbagai macam bunga, serta saya tanami berbagai macam buah. Nah, nantinya kolam saya ini saya jadikan tempat sebagai tempat saya membuat konten, sebagai tempat saya berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar budidaya ikan air tawar. Selain itu, tujuan saya menanam rumput-rumput, bunga-bunga, dan buah-buahan di sekeliling kolam saya agar pengunjung maupun pembeli yang datang di farm saya ini merasa betah dan nyaman, sehingga sebagai tempat nongkrong untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar budidaya ikan air tawar. Nah, ini sudah selesai saya menanam rumput gajah mini. Selanjutnya rumput gajah mini yang telah saya tanam tadi akan saya siram-siram. Kebetulan ini musim kemarau, jadi penyiraman akan saya lakukan secara rutin, baik pagi hari maupun sore hari, agar rumput gajah mini ini cepat tumbuh dan berkembang sesuai yang saya harapkan. Mudah-mudahan video saya ini bisa menginspirasi dan bisa memberi manfaat buat rekan-rekan semua, buat sahabat-sahabat semua, dan buat teman-teman semua dalam berbudidaya ikan air tawar, serta dalam pembuatan kolam untuk mempercantik, memperindah kolam teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua yang ingin berbagi pengetahuan baik seputar budidaya ikan air tawar maupun dalam pembuatan kolam, kiranya teman-teman bisa menulis komentar di kolom komentar. Insya Allah komentar dari teman-teman yang sifatnya positif dan membangun untuk perkembangan channel maupun budidaya ikan air tawar, insya Allah akan langsung kami balas. Alhamdulillah sudah selesai saya menyiram rumput gajah mini yang saya tanam tadi teman-teman. Nah, selanjutnya nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman semua hasil saya menanam rumput gajah mini di pinggir dan di tepi-tepi dinding kolam saya. Nah, inilah hasil kerja saya teman-teman, menanam rumput gajah mini di sekeliling kolam saya. Saya tanam di pinggir-pinggir, di tepi-tepi dinding kolam. Nah, nanti insya Allah kalau sudah berkembang bisa menutupi semua jalan-jalan atau lorong-lorong kolam ini, akan saya kembangkan untuk saya tanam di taman-taman kolam tanah, supaya kolam tanah juga nanti menjadi indah, sehingga saya akan betah dan nyaman untuk melihat ikan-ikan budidaya yang ada di kolam saya. Mohon dukungan dan supportnya dari teman-teman semua, dari sahabat-sahabat semua, dan dari rekan-rekan semua dengan like dan subscribe agar kami bisa selalu berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman seputar budidaya ikan air tawar agar kita sama-sama sukses dalam budidaya ikan air tawar. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, dan buat sahabat-sahabat semua yang telah menonton video saya ini. Semoga video-video saya ini bisa menginspirasi dan memberi manfaat buat rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dalam berbudidaya ikan air tawar. Dan sampai ketemu dan jumpa lagi di video-video kami yang selanjutnya. Amin.